Aku aja. Ini langsung share screen aja. Share screen. Udah kelihatan kan? Udah aman, Wan. Oke, materi hari ini adalah rangkaian, bukan, arus AC. Arus AC. Terus yang dibahas ada pertama, arus dan tegangan dengan RMS. Terus ada impedansi. Terus ada analisis. Rangkaian seri RRC. Terus terakhir ada resonansi. Oke, masuk ke bagian bahasan pertama, arus dan tegangan RMS. Arus dan sebelum tahu arus dan tegangan RMS, berarti kita harus tahu apa itu arus AC, apa itu AC dulu. AC. Arus AC adalah bahasa Inggrisnya atau kepanjangannya alternating current. Jadi si arus ini berubah-ubah. Jadi bentuknya seperti ini arusnya. Berubah terhadap waktu dia. Ini gambarnya jelek, sorry. Biasa ini amplitudenya I maksimal, arus maksimal, terus arah ke atas ini adalah IT. Ini jadi fungsi arus. Ini yang ke kanan ke X ini adalah waktu, jadi berubah terhadap waktu. Karena si arus ini berubah terhadap waktu juga, berarti tegangannya juga berubah terhadap waktu. Mirip juga. Aduh, jelek sekali. Ini juga. Ini GGL maksimal. Sini GGL terhadap waktu, terus ini waktunya. Nah, arus dan tegangan RMS itu apa? Arus dan tegangan RMS itu satu nilai yang terbaca ketika kita mengetes si rangkaian si arus AC ini. Jadi kan ini berubah-ubah ya nilainya terhadap waktu. Nilai RMS-nya itu satu nilai yang seperti rata-rata gitu. Jadi satu nilai yang paling menggambarkan si besar arus ini. Itu ada rumusnya. I RMS itu adalah I maksimal per akar 2 gini. V-nya juga mirip VRMS sama dengan V maksimal, V ini tegangan ya, per akar 2. Terus, oh ya ini biar gampang, ditulis juga fungsinya buat, fungsinya buat si arus dan tegangan ya. Arus ini I sama dengan, salah, IT. I sama dengan
I maksimal amplitudenya sin omega T. Omega T ini fasanya. Terus ini juga mirip epsilon. Tanda ini namanya epsilon kan sih. Terus epsilon maksimal sin omega T juga. Terus ini kan ada yang bentuk kayak fungsi, terus ada bentuk kayak nilai ini. Ini dua hal yang berbeda. Jadi kalau nilai itu besaran itu kayak si arus maksimal, arus RMS, terus GGL maksimal, terus GGL RMS. Ini jadi kayak yang nilai yang kita dapat cuma satu nilai gitu aja. Terus yang satunya ada fungsi besaran. Itu arus terhadap T, terus GGL terhadap T. Ini arus dan tegangan RMS cuma segini sebenarnya. Terus masuk ke impedansi. Ini kasih nomor. Bahasan pertama. Terus bahasan kedua. Impedansi. Belum tahu impedansi berarti harus tahu rangkaian-rangkaiannya yang menghasilkan si impedansi ini. Pertama ada rangkaian R. R itu resistor. Ini sumbernya. Terus ini resistor R. Oke. Ini sudah biasa ketemu kita. Begini GGL-nya sama dengan tegangannya PR. R ini cuma buat gambarin bahwa tegangannya tuh punya si resistor aja. Aduh. Terus rumusnya biasa I kali R. Terus kekhususannya si rangkaian resistor ini arus dan tegangannya sefasa. Jadi kalau fungsi tegangannya gini, GGL terhadap T sama dengan GGL maksimal, terus sin omega T, arusnya juga mirip bentuknya. I maksimal sin omega T gini. Kalau digambar di fasor, I tidak pas-pas dihapus dulu. Gambar manual lah. Nah, jadi kalau di fasornya dia dempetan gini. Oke. R, terus ini I-nya. Terus ini fasanya omega T. Itu kalau digambarin ke fasornya. Terus kan rangkaiannya R, L, C. Kita bahas yang rangkaian L. Oh. Rangkaian L.
Gambar lagi. Ini sumbernya. Ini muter-muter gini. Ini L. Berarti induktif L. Terus ini GGL-nya sama dengan tegangan L. Ini berarti tegangan punya si induktor ini. Terus rumusnya I X punya L. X milik L gitu. X ini bisa kita anggap seperti tulis saja. Bisa kita anggap seperti resistansi punya si resistor ini. Tapi dia nama termsnya sebenarnya reaktansi induktif. Dikali XL. Oh enggak, reaktansi induktifnya cuma XL-nya aja. Oh benar, XL, benar. Terus XL-nya sendiri rumusnya omega dikali L. Nah, kalau di rangkaian L ini kekhususannya si arusnya telat. Telat 90 derajat. Jadi misal si fungsinya GGL-nya ini sama dengan GGL terhadap T sama dengan GGL maksimal sin omega T, I-nya I terhadap T-nya sama dengan I maksimal sin omega T dikurang 90 derajat. Gini, karena dia telat 90 derajat. Misal, terus fungsinya si GGL terhadap waktu ini GGL maksimal sin omega T plus 90 derajat, maka si I terhadap T-nya dengan I maksimal sin omega T gitu. Jadi pokoknya di persamaan itu si arusnya telat 90 derajat. Terus masih ada lagi rangkaian C, kapasitor. C, kapasitor. Gambar lagi. Ini sumbernya, terus ini kapasitornya. C. Untuk si kapasitor ini, berarti GGL-nya tetap GGL juga. V-nya milik si kapasitor. Sama dengan I dikali X punyanya si kapasitor. Ini juga bisa dianggap seperti F. Wah, sebutannya.
reaktansi kapasitif. Oke, terus X-nya sendiri punya rumus. Rumusnya beda sama punyanya si induktor tadi. Kalau induktor kan omega dikali L. Kalau ini seper omega dikali kapasitansinya. Terus kalau si induktor tadi kan arusnya telat 90 derajat. Kalau si rangkaian kapasitor ini arusnya duluan 90 derajat. Jadi ini misal fungsi GGL ini terhadap T seperti ini, GGL maksimal sin omega T. I terhadap T-nya sama dengan I maksimal sin omega T plus 90 derajat. Diubah sendiri masih udah bisa lah. Pokoknya si arusnya duluan 90 derajat. Terus yang lagi kita bahas kan si impedansi ya. Si itu seperti R pengganti. Jadi si impedansi ini simbolnya Z. Terus rumusnya adalah R pangkat 2 di plus XL dikurang XJ pangkat 2 terus diakarkan. Ini. Itu hubungannya si hambatan-hambatan dari beberapa rangkaian ini. Oh iya, tapi berlakunya di kalau ketemu bareng ya ini. Misal ada R, L sama C baru impedansinya gitu. Oh, salah. Ini R, ini ada L, ini ada C. Nah, kalau salah satu, kalau sendirian doang kan namanya ada yang resistansi, terus ada yang namanya reaktansi kapasitif, ada yang namanya reaktansi induktif. Nah, kalau gabung-gabung ini namanya sudah menjadi impedansi gitu. Cuma gitu aja. Ini impedansi cuma segini, cuma Z ini impedansi. Lalu yang kita bahas selanjutnya adalah analisis rangkaian seri RLC. Analisis apa tadi? Analisis rangkaian seri RLC. Seri RLC. Gambarnya pakai ini lagi. Oke, ini kalau ini berarti
pertama, impedensi tadi kan udah tahu ya, rumusnya. R pangkat 2 plus XL min XC pangkat 2. Begini. Terus, selain tahu impedensinya, berarti bisa kita cari hubungannya si impedensi dengan tegangannya. Jadi kita bisa dapatkan arus. Ini rumusnya adalah GGL ini sama dengan I itu arus, Z itu impedensi. Jadi mirip kayak rumus V sama dengan IR gitu. Cuma ini pakainya impedensi dan GGL. Terus apa lagi? Oh, hubungannya antara si R, L, dan C ini ya. Misal digambar di fasor gitu. Oh, salah. Gambar di fasor. Ini. Oh, gambarnya salah berarti. Oke. 90 derajat bukan. Ini punya VR, ini punya VC, ini punya VL. Terus ini juga ada I, ini omega T. Ini kita dapatkan dari tadi si kekhususan dari RL dan C ini ya. Kalau V milik R, fasenya sama dengan punyanya I. Terus kalau di VL tadi, harusnya kan telat 90 derajat. Jadinya ini VL-nya udah duluan 90 derajat di sini. Terus kalau si VC kan harusnya mendahului si tegangannya 90 derajat. Jadinya si VC-nya telat 90 derajat gini. Oh iya ini. DGL-nya T, DGL maksimal, sin omega T. Ini I T sama dengan, salah. I maksimal, sin omega T dikurang dengan beda fase. Kan ini V-nya ini kan beda-beda arah gitu ya. Jadi bisa didapatkan arah baru nanti jadinya beda sama si I. Nah, bedanya itu si ini pi, nama sebutannya pi guys. Pi. Beda fasa. Nah, kalau udah di V-nya udah digabung, V-nya udah digabung, nanti jadinya gini. V I. Nah, ini V-nya. Tapi si I ini belum pasti ketinggalan dari V, belum pasti juga mendahului si V ini. Jadi misal, bukan misal, ini udah memang teorinya. Pi, kalau dia lebih besar dari 0, kan berarti berarti ada yang lupa disampaikan. Lupa saya sampaikan.
ini untuk cari CV-nya gimana caranya kan? Untuk cari CV-nya ini seperti ini. Tan theta sama dengan ini X L dikurang sama VL dikurang sama VC per R. Nanti kalau udah dapat nilainya, tinggal di inverse. Jadi kita perlunya P-nya ini sama dengan, ini tetanya ini sama dengan beda fase. Tinggal ganti tanda aja. Atau ganti simbol. Nah, kembali lagi ke ini yang tadi. Misal jika P-nya lebih besar dari 0, maka XL-nya kan jadinya lebih besar dari XC. Itu dari si tan ini bisa kita cek nanti. Jadinya tegangannya nggak cukup. Di bawah aja. Kalau gitu. Kalau pi-nya lebih besar dari 0, XL-nya kan lebih besar daripada XC. Karena si FL-nya dikurang. PL-nya dikurang PC ya. Oh, salah lagi. Ini bukan P-nya. Kan ini tadi perbandingan antara resistance dengan resistance lainnya. X kan bisa dianggap seperti R. Jadi ini harusnya XL min XC. Nah, ini XL kan lebih besar dari XC. Bisa kalau urutannya mau lebih besar daripada 0. Nah, hal ini akan menghasilkan tegangan lebih duluan daripada si arus. Nah, ini kan tadi ya, si arusnya kan omega T dikurang si pi dikurang. Jadi kalau si pi-nya positif, jadinya dikurang positif, ya lebih kecil jadinya dibandingkan dengan omega T aja. Terus kalau pi-nya lebih kecil daripada 0, kan XL-nya jadi juga lebih kecil daripada XC. Ini tegangan telat daripada arus. Nah, ini kan juga ada bahasan resonansi tadi. Resonansi itu cuma ini aja. Jika si pi ini sama dengan 0, XL-nya kan sama dengan XC. Udah resonansi. Jadi resonansi itu tegangan sefasa sama arusnya. Dari ini keempat, bahasan keempat, resonansi. Udah tambah jadi 8 orang. Ada pertanyaan nggak untuk ini? Udah habis materinya. 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada yang bertanya. Begitu langsung ke soal. Oh, screen clipping.
Ini udah bisa digeser. Nah, taruh sini. Ini dihapus. Nah, ini soal. Ini nomor 7. Tulis dulu yang diketahui. Ada R diketahui. R 200 ohm. Terus si C sama dengan 70 mikrofarad. Terus L-nya sama dengan 230 milihenry. Terus frekuensinya 60 Hz. Terus ini juga maksimalnya 36 volt. Tentukan impedansi sudut fasa arus maksimum diagram fasor. Oke. Impedansi. Oh, ditanya. Impedansi B pi terus ini arus maksimum IM. Terus terakhir diagram fasornya. Diagram fasor. Oke, kerjaan yang A dulu. A, Z. Langsung bisa masukin rumus Z. Z sama dengan R pangkat 2 tambah X, lupa. Impedansi. Nah ini, R pangkat 2 plus XL min XC pangkat 2 juga. XL min XC. Nah, nggak bisa langsung deh. Ini berarti harus cari XL-nya dulu. Tadi rumus XL sama dengan omega dikali L. Nah, dari semester 1 dulu kita tahu rumus omega adalah 2 VF. Nah, ini omeganya terus dikali L. Jadi 2 V terus frekuensinya 60 tadi 60. Terus ini L-nya berapa itu? L230. Tahu. Geser sendiri. Kali 230 kali 10 pangkat negatif 3. Kan mili ya, mili Henry. Sama dengan dimasukkan ke kalkulator. 2 pi dikali 60 dikali 230 dikali 10 pangkat negatif 3. 86,708. 8. Terus cari XC-nya. Sama dengan rumus XC tadi adalah separ omega dikali C. Separ 2 PF kali C.
ada 1/2 kali Pi dikali 60 dikali C-nya tadi berapa? C 70 mikrofarad. Jadi 70 10 pangkat negatif 6 mikro. Udah mikro kan? Ya, mikro. Masukkan juga ke kalkulator. Dua pi kali 60 kali 70 kali 10 pangkat negatif 6. Oke, besarnya adalah 37,894. Misal hitungannya ada yang beda, langsung bilang aja. Mungkin saya kurang teliti juga. Ini bisa langsung kita masukkan lagi ke rumus Z, karena R-nya udah diketahui tadi. Z sama dengan R pangkat 2 ditambah XL dikurang XC dipangkatkan 2 di akar. Sama dengan si R-nya 200 pangkat 2 plus XL tadi 86,708 dikurang dengan 37,894 pangkatkan 2 terus di akar. Masukkan lagi juga ke kalkulator. 200 pangkat 2 plus dalam kurung 46,708 kurang 37,894 pangkat 2. Itu dengan 205 per 5,871. Terus yang ditanyakan beda fasa, sudut fasa. Ini bisa langsung pakai rumus juga. B sama dengan B ini pertanyaan. Kan theta sama dengan tadi rumusnya dari XL dikurang XC per R gitu aja. Perlu kalkulator juga. Sama dengan 86,708 dikurang 37,894 dibagi dengan 200. 0, gitu 0,239. Tidak langsung ketemu pakai kalkulator.
di 46,308 kurang 37, berapa tadi ya? 894 dibagi dengan 200. Ini dapatnya tunggu sendiri ya nanti. Nggak dapat aku tadi kalkulator. Oke, yang ditanya arus maksimum. Tadi kan di bahasan analisis tadi kan kita udah ada rumus GGL sama dengan I dikali Z. Kalau GGL-nya maksimum, I-nya juga maksimum dikali dengan Z. Z tetap aja segini. Kan yang dicari I maksimum. Berarti rumusnya apa? GGL maksimum per intensi. GGL maksimumnya udah diketahui di soal. 36 volt 36 dibagi dengan Z kita tadi 205,871 sama dengan 36 bagi 205,871 0,174 175 deh 5 ampere. Terus diagram fasornya. Oke. Diagram fasor. Ini gini, P-nya terus ini I, ini P-nya, ini dapatnya dari soal B. Ya, soal B. Udah? Ini pembahasan soalnya segini aja. Soalnya habis ini saya ada cara. Untuk soal ini ada yang ditanyain nggak? Masih 5 detik kesempatan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti cukup sekian tutorial dari tutor awal. Saya nggak tahu menutupnya gimana. Kembalikan aja ke host, saya stop share. Oke, silakan. Terima kasih kepada Andika Aryasta telah menyampaikan materinya dengan sangat baik ya, dan bisa nge-review kita juga tentang materi arus RLC. Nah, jadi di sini ada feedback kayak biasa. Jadi mohon diisi ya teman-teman feedbacknya karena sangat berguna. Nah, nanti kalau udah ngisi feedbacknya boleh left. Makasih semuanya. Oke, makasih semua.